Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasya Sabita Rayhana dari Manajemen 2023C. Yang terhormat kepada Ibu Riri selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat yang dilimpahkannya kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa normal beraktivitas. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kecintaan berbangsa dan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasanya warga negara Indonesia. Karena itu, wajib hukumnya bagi warga negara Indonesia untuk merawat dan melestarikannya. Tidak hanya dipakai dalam menyusun naskah pidato atau naskah undang-undang saja, namun seharusnya bahasa Indonesia dipakai dalam segala hal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dewasa ini, bahasa Indonesia mulai ditinggalkan si empunya. Maraknya bahasa gaul atau bahasa modern yang kini menyebar luas di kalangan pemuda-pemudi Indonesia tampaknya telah menggeser kedudukan bahasa Indonesia di mata mereka. Kini, mereka tidak lagi bersemangat untuk mempelajari bahasa nasional kita seperti halnya semangat pemuda sebelum kemerdekaan. Dahulu, pemuda dan pemudi Indonesia begitu kerasnya berjuang mempersatukan Indonesia hingga pada akhirnya tercetuslah sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda tersebut diantaranya adalah seluruh pemuda Indonesia bersumpah untuk menjunjung satu bahasa yang akan mempersatukan bangsa Indonesia, bahasa yang akan menjadi bahasa seluruh warga Indonesia, bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya akan mencoba memberikan motivasi dan alasan bagi seluruh warga Indonesia untuk kembali mencintai dan bangga akan bahasa Indonesia. Motivasi dan alasan tersebut ada 5, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Fakta sejarah mengatakan, jika bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang mana menurut Jan Huygens van Linshosten dalam buku Literario disebutkan bahwa bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang paling sopan dan paling pas di kawasan timur. Maka dari itu, meski bahasa Indonesia kini sudah berbeda dari bahasa Melayu dulu, namun kita harus bangga karena bahasa kita dahulu adalah bahasa yang mulia dan hingga kini masih merupakan bahasa yang mulia serta selayaknya kita jaga dan tingkatkan kemuliaannya dengan merawat dan melestarikannya. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berbeda dari bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah karena bahasa ini tidak memiliki tingkatan kata ataupun kalimat. Maksudnya, walaupun kejadian tersebut terjadi kemarin, sekarang, ataupun besok, kata yang dipergunakan tetap sama. Contohnya, kemarin, ayah membeli jeruk kemarin sore. Sekarang, ayah membeli jeruk saat ini. Bandingkan dengan bahasa Inggris berikut dan lihat tulisan yang bercetak tebal. Kemarin, yesterday, my father bought some oranges. Sekarang, my father buys some oranges. Selain itu, jumlah benda pun tak mempengaruhi kata yang diterangkan. Contohnya, 1 apel jika diinggriskan menjadi an apple, 2 apel jika diinggriskan menjadi 2 apple. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik. Meski bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia kini telah berbeda dari bahasa Melayu, baik dari susunan kata atau fungsi katanya. Contohnya adalah pada kasus Manuhara yang tengah hangat akhir-akhir ini. Jika Anda simak dialog antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia di televisi, maka Anda akan temukan beberapa penggunaan kata yang berbeda seperti kata boleh, bisa, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hanya ada satu-satunya di dunia. Satu-satunya bahasa yang menjadi identitas warga negara Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Pada mulanya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, dan bahasa Melayu pada mulanya adalah bahasa pasar. Bahasa pasar tercipta dari gabungan-gabungan bahasa-bahasa pedagang dari seluruh penjuru dunia yang dulu singgah di Melayu. Kemudian bahasa tersebut berkembang pesat kosakatanya dan pada akhirnya terbentuk bahasa yang paling terkenal dari wilayah timur, yaitu bahasa Melayu. Oleh bangsa Indonesia, bahasa Melayu kemudian dijadikan pondasi awal untuk membentuk bahasa baru dengan proses yang tidak sebentar.
Proses tersebut diantaranya adalah penambahan kosakata baru, baik diserap dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah, hingga pada akhirnya ejaannya disempurnakan. Namun proses penyerapan kata tidak terputus hingga sekarang ini. Karena pada awalnya bahasa Indonesia adalah bentukan dari bahasa pedagang dari seluruh penjuru dunia. Maka, bahasa Indonesia memiliki ribuan kata yang diserap dari bahasa beberapa bangsa di dunia. Proses tersebut menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat kaya. Yang kelima, bangsa Indonesia mulai dipelajari bangsa lain. Bahasa Indonesia ternyata tidak hanya dipelajari oleh bangsa Indonesia saja. Bahasa Indonesia sendiri kini tengah dipelajari oleh warga negara Australia. Alasan warga negara Australia mempelajari bahasa Indonesia adalah karena mereka tertarik dengan budaya bangsa Indonesia dan ingin memperdalam pengetahuan akan Indonesia dengan mempelajari budaya Indonesia. Sungguh membanggakan, bahasa kita ternyata dikagumi bangsa selain bangsa Indonesia. Dengan begini, bukan mustahil jika bahasa Indonesia kelak mampu menjadi bahasa internasional menggantikan bahasa Inggris. Sekarang, tugas kita selanjutnya adalah mempertahankan, merawat, serta melestarikan bahasa kita agar tidak hilang di telan zaman. Demikian pidato ini saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.